Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serangga 2 yang terdiri dari Fitria Kristanti Eka Putri, Ihya Prisyawanti, Nadila Restumutyasari, dan Nur Laila Widyasari dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Andes Firman DJ M. Biomed dan Ibu Dr. Anda Nurmasari Sartono M. Biomed. Kali ini kita akan mempresentasikan laporan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Jenis Tumbuhan Pakan terhadap Keanekaragaman Kupu-kupu Lepidoptera di Danau Kenanga, Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Baik, yang pertama saya akan membahas abstrak terlebih dahulu. Penelitian ini dilakukan di Danau Kenanga, Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat dan dilaksanakan pada bulan November 2020. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jejak jelajah. Lalu, hasil data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 6 spesies kupu-kupu dari 3 famili, yaitu Lycaenidae, Pieridae, dan Nymphalidae. Dengan jumlah keseluruhan yaitu ada 40 individu kupu-kupu. Lalu, hasil analisis indeks keanekaragaman kupu-kupu dengan menggunakan rumus Shannon-Wiener diperoleh indeks keanekaragaman sebesar 1,54 yang artinya memiliki keanekaragaman sedang. Dan hasil indeks dominansi kupu-kupu dengan menggunakan rumus dominansi Simpson diperoleh indeks dominansi sebesar 0,25 yang artinya memiliki kategori rendah, yaitu hampir tidak ada spesies yang mendominasi. Nah, berdasarkan hasil penelitian didapatkan 3 jenis tumbuhan pakan kupu-kupu di lokasi tersebut, yaitu Ruellia simplex, lalu ada Oxalis barrelieri, dan ada Dimmocarpus longan. Kupu-kupu adalah serangga yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, yang artinya serangga yang hampir seluruh permukaan tubuhnya tertutupi oleh lembaran-lembaran sisik yang memberi corak dan warna sayap kupu-kupu. Kupu-kupu secara ekologis memberikan peran andil dalam mempertahankan keseimbangan ekosistem sehingga perubahan keanekaragaman dan kepadatan populasinya dijadikan sebagai salah satu indikator kualitas lingkungan. Sebagian besar wilayah kampus Universitas Indonesia terdiri atas ruang hijau terbuka sehingga sangat baik dijadikan sebagai daerah konservasi resapan air seperti danau buatan, contohnya adalah Danau Kenanga. Danau Kenanga memiliki sumber aliran air yang berbeda dari 5 danau lainnya yang terdapat di kampus UI, yaitu memiliki 2 inlet yang berasal dari penyempitan aliran sungai Ciliwung Cisadane. Keberadaan kupu-kupu tidak lepas dari daya dukung habitatnya dan berhubungan erat dengan ketersediaan vegetasi yang berfungsi sebagai pakan dan tempat berlindung atau bernaung. Habitat kupu-kupu ditandai dengan tersedianya tumbuhan inang untuk pakan larva, serta tumbuhan penghasil nektar bagi imagonya. Menurut Borer dan Delong, pakan kupu-kupu merupakan sumber makanan yang sangat penting bagi perkembangan kupu-kupu, baik saat larva maupun saat menjadi imago. Mengingat pentingnya peran kupu-kupu dalam keseimbangan ekosistem, maka perlu diadakan penelitian mengenai keanekaragaman kupu-kupu di Danau Kenanga, Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Dalam hal ini mengantisipasi kerusakan habitatnya. Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai informasi mengenai keberadaan keanekaragaman di Universitas Indonesia, khususnya di kawasan Danau Kenanga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis tumbuhan pakan terhadap keanekaragaman kupu-kupu atau Lepidoptera di Danau Kenanga, Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah jaring serangga dengan panjang tungkai 2 meter untuk menangkap kupu-kupu yang akan digunakan sebagai sampel penelitian. Kemudian menggunakan kamera sebagai alat dokumentasi sampel kupu-kupu, kemudian menggunakan hand counter untuk mengukur langkah dan jarak, menggunakan jam tangan untuk melihat waktu, alat tulis untuk mencatat, dan buku panduan identifikasi kupu-kupu dan tumbuhan pakan. Kemudian pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode jejak jelajah, di mana metode ini dengan mengikuti jalur setapak dengan panjang 500 meter dan lebar 5 meter ke arah kanan dan kiri. Kemudian pengambilan sampel ini dilakukan pada 2 waktu, yaitu pagi hari pada pukul 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat, lalu pada sore hari pada pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian data yang dikumpulkan berupa data jenis kupu-kupu dan jenis tumbuhan pakan yang diperoleh selama penelitian berlangsung.
kemudian diidentifikasikan dan dianalisis keanekaragaman serta dominansinya. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, didapatkan 6 spesies kupu-kupu dari 3 famili di 3 lokasi yang berada di sekitar Danau Kenanga UI dengan jumlah kupu-kupu yang didapat yaitu 40 ekor dan tumbuhan pakan diantaranya Ruellia simplex, Oxalis bareliari, dan Dimmocarpus longan. Berikut adalah gambar dari jenis kupu-kupu dan jenis tumbuhan pakan kupu-kupu yang teramati. Berdasarkan dari analisis keanekaragaman jenis kupu-kupu, didapatkan nilai indeks sebesar 1,54 masuk ke dalam kategori keanekaragaman sedang. Keanekaragaman identik dengan kestabilan suatu ekosistem. Nah, dalam hal ini, lingkungan ekosistem memiliki gangguan sehingga mempengaruhi keanekaragaman tersebut. Gangguan-gangguan yang dimaksud diantaranya suhu, kelembapan, curah hujan, cahaya, predator, dan parasit. Nah, suatu habitat dapat ditempati oleh kupu-kupu apabila mampu beradaptasi dengan faktor lingkungan, baik itu abiotik maupun abiotik. Kemudian, analisis dominansi, nilai indeks yang didapat sebesar 0,25 masuk ke dalam kategori rendah, yang artinya hampir tidak ada spesies yang mendominasi. Dominansi itu dapat disebabkan oleh tersedianya tumbuhan inang sehingga imago menjadi banyak dan frekuensi pertemuan menjadi lebih tinggi. Nah, berdasarkan nilai indeks dominansi yang didapat menunjukkan tidak adanya pemusatan dominansi spesies tertentu sehingga dapat dikatakan kelimpahan tiap spesiesnya lebih merata. Keberadaan kupu-kupu di suatu area dipengaruhi oleh food plant dan host plant. Food plant yaitu tumbuhan penghasil nektar bagi imago dan host plant tumbuhan inang yang menjadi pakan bagi larva. Nah, komponen habitat yang penting bagi kupu-kupu adalah adanya vegetasi sumber pakan yang sesuai dan vegetasi pelindung, faktor udara yang tidak berpolusi, cahaya yang cukup, dan unsur yang dibutuhkan untuk kelembapan lingkungan, yaitu air, menurut Ali Kodra tahun 2002. Nah, kemudian ada 3 jenis tumbuhan pakan, diantaranya yaitu kencana ungu atau Ruellia simplex, merupakan tanaman herba dari famili Acanthaceae, memiliki bunga tabung berwarna ungu lavender yang menarik, kemudian memiliki morfologi sederhana sehingga mempermudah kupu-kupu untuk menghisap nektar. Kemudian ada cacing tanah atau Oxalis barelieri, merupakan tanaman semak tegak berkayu dari famili Oxalidaceae, memiliki bunga majemuk putih kehijauan, bintik kuning berbentuk trompet. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan inang oleh berbagai serangga termasuk kupu-kupu. Kondisi ini juga diperkuat dengan banyak ditemukan larva di sekitar calincing tanah ini. Yang terakhir ada kelengkeng atau Dimmocarpus longan. Kelengkeng merupakan tanaman buah dari suku Sapindaceae, tinggi dapat mencapai 40 meter dengan diameter batang 1 meter, memiliki daun majemuk dengan anak daun 2-6 pasang berbentuk bulat memanjang. Nah, menurut Ariani et al. Tahun 2019, tanaman inang dari kupu-kupu salah satunya yaitu dari famili Sapindaceae. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelengkeng merupakan salah satu dari tumbuhan inang kupu-kupu. Lalu saya akan membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian ditemukan 6 spesies kupu-kupu Lepidoptera yang terdiri dari 3 suku yaitu Lycaenidae yaitu 1 jenis, lalu ada Pieridae 3 jenis, dan Nymphalidae 2 jenis. Dengan jumlah keseluruhan itu ada 40 individu. Kemudian, nilai indeks keanekaragaman kupu-kupu di kawasan Danau Kenanga Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat ini tergolong sedang karena diperoleh nilai H1,54 dan indeks dominansi kupu-kupu di Danau Kenanga ini tergolong rendah karena didapatkan nilai D-nya itu 0,25. Dan yang terakhir, jenis tumbuhan pakan yang ditemukan yaitu ada Ruellia simplex, Oxalis barelieri, dan juga yang terakhir ada Dimmocarpus longan. Lalu sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan dalam mengambil dokumentasi gambar sampel lebih jelas dan terlihat seluruh bagian tubuhnya, agar sampel ini mudah untuk diidentifikasi. Yang kedua, waktu penelitian juga perlu diperhatikan dan perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut lagi secara berkala
untuk mendapatkan data keanekaragaman yang lebih spesifik. Yang terakhir, saat mengidentifikasi tumbuhan pakan diperlukan pengamatan lebih lanjut terkait telur dan juga larva yang terdapat di dekat tumbuhan tersebut. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penelitian ini, terutama kepada Kepala UPT Pengamanan Lingkungan Kampus Universitas Indonesia, kemudian kepada Kepala UPT Kesehatan Kerja dan Lingkungan Universitas Indonesia, dan Direktur Operasi Pemeliharaan Fasilitas Universitas Indonesia atas diberikannya izin untuk melakukan penelitian di Danau Kenanga Universitas Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok serangga 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.